Hai, halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau berbagi dua olahan daging sapi yang enak dan bikin nagih. Untuk resep yang pertama ada soto mie Bogor. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah daging sapi sebanyak 400 gram, sudah saya rebus dan saya buang air rebusan pertamanya. Kemudian ada bihun dan mie telur urai burung dara yang sudah saya rebus dan saya tiriskan, dan juga ada kol atau kubis yang sudah saya iris tipis. Untuk bumbu halusnya saya menggunakan bawang merah, bawang putih, cabai besar, kemiri, kunyit, dan juga jahe. Kemudian ada daun salam, daun jeruk, dan juga lengkuas. Garam dan penyedap secukupnya. Dan yang terakhir, lada bubuk saya pakai setengah sendok teh atau sesuai selera. Untuk langkah awal akan saya haluskan yaitu cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, dan juga jahe. Saya menggunakan blender untuk menghaluskannya agar lebih cepat, tetapi jika ingin diulek itu juga boleh. Semua akan saya blender halus menggunakan minyak agar nanti bisa langsung kita tumis. Selanjutnya akan saya rebus dagingnya menggunakan presto agar lebih cepat mengempukkan dagingnya. Setelah dagingnya dimasukkan ke dalam panci presto, sekarang tambahkan air sampai daging terendam dengan air. Kemudian tutup panci prestonya dan nyalakan kompornya menggunakan api sedang cenderung besar sampai peluit prestonya berbunyi seperti ini. Baru kita kecilkan api kompornya dan tunggu sampai 20 menit. Sambil menunggu dagingnya empuk, sekarang kita tumis dulu bumbu yang tadi sudah kita blender halus. Kita tumis sampai bumbunya matang dan banyak mengeluarkan minyak, juga berbau harum. Setelah ditumis bumbu halusnya dan terlihat seperti ini, sudah banyak mengeluarkan minyak, artinya bumbu halusnya sudah matang dan tanak. Sekarang kita matikan kompor dan bumbu halus ini siap untuk kita masukkan ke dalam rebusan sapinya. Setelah 20 menit, sekarang kita matikan kompor. Setelah itu tunggu sampai uap panasnya hilang, baru kita buka panci prestonya. Setelah panci prestonya dibuka, saya tambahkan air sebanyak 1 liter, jadi total 2 liter untuk merebus daging sapinya. Setelah itu masukkan bumbu halus yang sudah kita tumis tadi. Masukkan juga daun salam. Kemudian masukkan juga daun jeruk. Dan masukkan juga lengkuasnya. Setelah itu masukkan garam dan juga penyedap. Dan selanjutnya masukkan juga lada halusnya. Setelah semua bumbu masuk, sekarang kita aduk-aduk dan nyalakan kompor. Setelah itu tunggu sampai mendidih, harum, dan menjadi matang. Dan ini setelah kuah sotonya mendidih, sekarang matikan kompor dan kita bisa tes rasa. Jika masih ada yang kurang bisa ditambah. Setelah itu baru kita angkat daging sapinya untuk kita potong-potong. Selanjutnya kita buat risol sotonya. Bahan yang saya gunakan untuk kulit risolnya: tepung terigu sebanyak 10 sendok makan, air putih saya gunakan 300 sampai 350 ml, tepung tapioka sebanyak 2 sendok makan, garam sebanyak 3/4 sendok teh. Bahan untuk isian risolnya saya menggunakan bihun sebanyak 100 gram, kemudian saya rendam menggunakan air panas, garam setengah sendok teh, lada halus 1/4 sendok teh, bawang putih 2 siung saya haluskan, dan penyedap setengah sendok teh. Untuk cara membuatnya, sekarang kita campurkan tepung terigu
tepung tapioka, dan juga garam. Setelah itu aduk-aduk sampai semua tercampur rata, baru kita masukkan air sedikit demi sedikit. Sambil diaduk-aduk agar semua tercampur rata dan menjadi halus. Setelah semua tercampur rata seperti ini, sekarang kita saring agar adonan tidak ada yang menggumpal nantinya. Setelah adonan sudah halus, sekarang kita istirahatkan selama 30 menit agar lebih elastis nantinya. Sambil menunggu, sekarang kita tumis dulu isian risolnya. Pertama-tama kita tumis bawang putih yang sudah dihaluskan dengan sedikit minyak. Setelah bawang putih berubah warna dan berbau harum, kemudian masukkan bihun yang sudah kita rendam dengan air panas tadi. Setelah itu aduk-aduk kembali dan masukkan juga penyedap, garam dan juga lada halusnya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata sambil kita masukkan sedikit air agar bumbu halusnya bisa menyerap ke dalam bihunnya. Setelah bihun dan bumbu halusnya sudah tercampur rata seperti ini, sekarang kita tes rasa. Jika sudah pas, bisa kita angkat. Setelah 30 menit, sekarang kita siap untuk membuat kulit risolnya. Saya menggunakan teflon berukuran 20 cm dan ini adalah adonan kulitnya. Sudah tampak seperti ini. Sekarang kita olesi teflon menggunakan sedikit minyak. Saya menggunakan tisu untuk mengolesnya. Setelah teflonnya panas, sekarang kita masukkan adonan kulit risolnya. Kita putar-putar seperti ini agar adonan risolnya bisa tipis. Kemudian kita tunggu sampai bagian atas kulit risolnya mengelupas sendiri seperti ini. Kemudian diamkan beberapa saat sampai kulit risolnya benar-benar matang. Dan setelah kulit risolnya matang, sekarang kita angkat seperti ini. Kemudian lakukan kembali seperti tadi sampai semua adonan kulit risolnya habis. Setelah isian dan kulit risolnya sudah siap, sekarang kita bentuk risolnya. Kita ambil satu lembar kulit risol. Kemudian kita isi dengan isian bihunnya, kemudian kita lipat bagian atasnya, kemudian lipat juga samping kanan dan kirinya, baru kita gulung sampai habis. Setelah selesai membentuk risol, sekarang kita goreng risolnya menggunakan api sedang. Kita goreng sampai berwarna kecoklatan, baru kita angkat. Setelah risolnya matang, sekarang kita siapkan bumbu pelengkapnya, yaitu saya menggunakan risol yang tadi sudah kita goreng, seperti ini hasilnya. Kemudian ini juga ada sambal yang sudah saya buat dengan cara direbus, daun seledri yang sudah saya iris tipis, saya juga memakai bawang goreng, lalu saya juga menggunakan jeruk limau dan juga tomat. Setelah semua selesai, sekarang bisa kita siapkan penyajiannya. Setelah menyiapkan mangkuk, sekarang kita masukkan bihun, mie, dan juga kolnya. Setelah itu kita masukkan daging, risol, dan juga tomatnya. Setelah itu kita masukkan kuah sotonya. Lalu dilanjut masukkan juga bawang goreng, daun seledri, dan perasan jeruk limaunya. Dan soto mie siap untuk kita sajikan. Nah, ini dia soto mie yang sudah siap untuk kita santap.
Jika suka pedas bisa ditambah dengan sambal, dan jika suka manis bisa ditambah juga dengan kecap manisnya. Untuk resep yang kedua ada rendang daging sapi. Untuk bahan-bahannya di sini saya menggunakan daging sapi sebanyak 700 gram dan kentang ukuran kecil sebanyak 300 gram. Untuk bumbu-bumbunya di sini saya menggunakan cabai merah. Di sini saya campur cabai merah besar dan cabai merah keriting sebanyak 160 gram. Jika suka pedas ini bisa ditambah. Kemudian saya juga memakai bawang merah, bawang putih, jahe, biji pala, sereh, lengkuas, daun salam dan daun jeruk. Lalu ada garam 1 sendok teh, penyedap rasa sapi 1,5 sendok teh, dan gula merah 1 sendok makan. Dan untuk santan saya pakai 1,8 liter dari 2 butir kelapa. Untuk pengganti rempah-rempahnya di sini saya pakai bumbu instan racik rendang seperti ini sebanyak 1 bungkus. Kemudian biar lebih wangi di sini juga saya tambahkan daun kunyit 1 lembar seperti ini. Dan untuk langkah selanjutnya di sini akan saya haluskan terlebih dahulu bumbu-bumbunya seperti cabai, bawang merah, bawang putih, jahe dan juga biji pala. Dan ini saya tambahkan air sedikit agar bisa digiling ya. Setelah selesai menghaluskan semua bumbunya, sekarang masukkan ke dalam wajan. Lalu nyalakan kompor dan masukkan juga daging sapinya. Dan masukkan juga santannya. Untuk santannya di sini saya pakai dari 2 butir kelapa ukuran besar dan ini saya peras hingga mencapai 1800 ml. Sambil diaduk, ini kita masukkan juga daun kunyitnya. Masukkan juga lengkuas dan serai yang sudah digeprek. Kemudian masukkan daun salamnya. Kemudian masukkan juga daun jeruknya. Dan ini saya buang bagian tengahnya ya, agar tidak pahit. Dan setelah seperti ini, sekarang kita aduk-aduk hingga mendidih, agar nanti santannya tidak pecah ya. Untuk santannya, tadi saya baru memasukkannya 1 liter karena wadahnya tidak cukup. Jadi kita tunggu hingga airnya surut, baru kita masukkan santannya kembali. Oh iya, ini ada bumbu yang tertinggal. Ini saya masukkan ketumbar bubuk sebanyak 1 sendok teh. Kemudian lanjutkan kembali, kita aduk-aduk hingga mendidih ya. Dan ini saya tambahkan santannya kembali karena airnya sudah sedikit surut ya. Lanjut kita masak hingga mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, sekarang bisa kita tutup wajannya agar dagingnya bisa cepat empuk ya. Dan setelah mendidih seperti ini, saya gunakan api sedang cenderung kecil ya. Dan jangan lupa sesekali harus kita buka tutupnya dan kita aduk-aduk agar bisa matangnya merata ya. Dan ini terus kita masak hingga airnya surut. Dan setelah seperti ini, airnya sudah menyusut setengahnya, setengah dari wajan. Ini bisa kita masukkan bumbu racik rendangnya. Nah, untuk bumbu racik rendangnya dalamnya seperti ini ya. Sekarang bisa kita masukkan ke wajan dan kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah rata seperti ini, sekarang kita tutup kembali dan tunggu hingga airnya menyusut dan sudah banyak nanti terlihat mengeluarkan minyak. Dan jangan lupa ini sesekali harus kita buka ya.
dan kita aduk-aduk agar nanti matangnya merata. Setelah terlihat seperti ini, airnya sudah menyusut dan ini sudah mengeluarkan minyak. Sekarang bisa kita masukkan kentang kecilnya. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Dan ini saya memasukkan kentangnya kira-kira setelah 2 jam kurang saya memasak rendangnya ya. Dan ini saya tutup lagi ya hingga airnya sedikit menyusut. Setelah terlihat seperti ini, sekarang bisa kita masukkan penyedap, garam, dan gula merahnya. Kemudian aduk-aduk kembali agar tercampur rata. Dan setelah semua bumbu masuk, sekarang kita masak hingga airnya benar-benar habis dan rendangnya banyak mengeluarkan minyak. Dan ini setelah 2 jam lebih saya memasak rendangnya, airnya sudah menyusut banyak. Tetapi ini akan saya keringkan lagi sampai airnya benar-benar habis. Dan ini setelah 2,5 jam saya memasak rendangnya, airnya sudah menyusut, sudah kering dan sudah banyak mengeluarkan minyak seperti ini. Dan di sini bisa kita tes rasanya dan juga keempukan dagingnya. Jika garam dan penyedap atau gulanya masih kurang, ini bisa kita tambah. Dan jika kurang empuk, ini bisa kita tambahkan air panas ataupun santannya kembali. Dan tadi sudah saya tes keempukan dagingnya, ini dagingnya sudah pas empuknya. Dan rasanya pun sudah enak, jadi ini sudah cukup, bisa kita matikan kompornya. Dan ini setelah matang, bisa kita sajikan ke piring sajinya ya. Nah, ini dia rendang daging sapinya sudah siap untuk kita nikmati. Sekarang saya mau coba untuk melihat keempukan dagingnya ya. Dan ini saya tarik. Nah, bisa dilihat ini dagingnya empuk banget dan teksturnya juga tidak hancur. Nah, bisa dilihat seperti ini. Dan untuk rasanya ini juga enak banget. Jadi jangan ragu ya untuk mencobanya di rumah. Karena beneran rendang daging sapi ini bikin nagih. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika suka, tolong tekan like, komen, subscribe, juga di share ya videonya. Terima kasih. Assalamualaikum.